Pada waktu itu hari Sabtu, jam menunjukkan pukul 4.56. Kami tiba di tempat peristirahatan di Tol Jagorawi ketika suasana masih gelap. Hanya terdapat satu-satunya tempat jual makanan yang bisa untuk dibeli untuk keperluan sarapan. Setelah isi bensin full tank, kami lanjutkan perjalanan melintasi Tol Jagorawi yang masih sepi kendaraan. Kata orang, menuju Villa Kayangan itu sangat sulit, yang membuat banyak orang harus berpikir ulang untuk mau pergi ke sana. Tapi apa benar sesulit itu? Karena secara jarak, Villa Kayangan hanya sekitar 70-an kilometer dari Jakarta. Yuk langsung saja kita buktikan dalam video kali ini, sesulit apa sih tantangan menuju Kayangan itu dengan New Rush. Namun, sebelum kita mulai, kita subscribe dulu ya channel ini bagi yang belum. Pertama, perjalanan yang terasa nyaman. Perjalanan berawal melalui wilayah Sentul Bogor, dengan udara yang masih segar dan pemandangan hijau di sekeliling. Setelah melewati kawasan Sentul, jalanan selanjutnya terlihat berupa jalanan beton putih yang cukup baik. Namun, lebar jalanannya tergolong pas-pasan untuk dapat dilalui 2 mobil, sehingga kita pun harus berjalan pelan ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jalanan selanjutnya mulai menanjak dan berkelok-kelok dengan lapisan aspal yang rata. Akan tetapi, pada sisi kiri dan kanan jalan tanpa dilengkapi pembatas jalan. Selain itu, sesekali ada penduduk sekitar dan hewan peliharaan yang lewat-lewat di jalanan, yang memaksa kita harus pelan dan berhati-hati. Sampai di sini, dengan pemandangan yang indah, udara segar, dan jalanan yang lancar, seolah kesulitan ke Kayangan seperti yang diberitakan itu tidak benar. Tapi apakah ini nyata? Kok serasa too good to be true ya? Wow! Kedua, munculnya tantangan. Dan benar saja guys, setelah beberapa kali tanjakan yang berbelok, kita pun mulai menemukan adanya tantangan, berupa jalanan yang rusak, berlubang, berbatu, dan becek, yang akibatnya jelas hal ini semakin memperlambat laju kendaraan. Jalanan yang rusak ini juga disertai dengan kondisi jalanan yang menanjak maupun jalanan menurun yang sangat perlu berhati-hati karena pada pinggir jalanan banyak yang langsung bersebelahan dengan jurang yang dalam. Terdapat sejumlah peringatan di sepanjang jalan agar selalu memperhatikan rem kendaraan agar tidak terlalu panas, dan sudah tersedia tempat darurat untuk mendinginkan rem supaya kendaraan lebih aman untuk digunakan. Selain jalanan rusak, tantangan lain berupa tidak adanya pom bensin dan jarangnya minimarket. Di sepanjang rute jalan ini, sinyal internet juga sulit untuk diperoleh, sehingga seringkali kita berjalan tanpa adanya panduan sinyal internet yang akan menyulitkan untuk menemukan rute alternatif. Setelah beberapa kali melintasi jalanan rusak, berbatu, dan becek yang membuat ban mobil menjadi berbekas seperti ini, akhirnya kita pun berhasil menemukan toko minimarket untuk beristirahat sejenak dan ke toilet. Dan kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali untuk melintasi beberapa kali tanjakan dan turunan berbelok yang bersebelahan langsung dengan jurang dan persawahan. Beberapa jalanan rusak pun masih sering ditemukan. Dalam beberapa kali tanjakan, sebagian besar tanjakan yang dihadapi menuju Kayangan masih terasa ringan untuk dilalui oleh New Rush, bahkan meskipun hanya menggunakan gigi 2. Sehingga dapat disimpulkan, kesulitan terbesar menuju Kayangan bukan berada di jalanan menanjak seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Ketiga, tiba di Kayangan. Setelah 2,5 jam perjalanan dari Sentul ke Kayangan, akhirnya kami pun tiba di Villa Kayangan sekitar jam 9 pagi, yang pada intinya hanya terdapat satu kesulitan utama di perjalanan menuju Kayangan, yakni banyaknya jalanan yang rusak yang memperlambat akses menuju ke lokasi. Tapi sayangnya nih guys, ternyata kesulitan terbesar ke Kayangan bukan berada di perjalanan berangkat ke lokasi, yang masih bisa dilalui dengan tenang, karena sesungguhnya kesulitan terbesar berada di perjalanan pulang
yang akan membuat kaget siapapun yang pernah mengalaminya. Keempat, sulitnya tantangan di perjalanan pulang. Setelah 2 jam menikmati suasana Kayangan yang asri dan segar, kami pun pulang dari Kayangan sekitar jam 11 pagi. Akan tetapi, pada perjalanan pulang, kondisi jalanan semakin diperparah akibat semakin banyaknya kendaraan yang baru datang. Sehingga jalanan yang ukurannya pas-pasan menjadi semakin sempit untuk dilalui oleh banyak mobil. Pada titik ini, kemampuan untuk mengendalikan mobil di jalanan yang sempit sangat dibutuhkan agar ban mobil tidak jeblos ke parit atau bodi mobil nyenggol ke mobil lainnya, apalagi dalam kondisi menanjak dan menurun. Pada saat inilah fitur Hill Start Assist pada New Rush sangat dibutuhkan untuk membantu memudahkan melewati jalanan menanjak yang macet. Kemacetan dan kepadatan mobil ini salah satunya juga disebabkan oleh adanya pengaturan buka tutup arus kendaraan yang semakin memperlambat waktu perjalanan pulang. Dengan kondisi jalanan yang rusak, berbatu, menanjak, menurun, berkelok, macet parah, stuck berhenti, sempit dan mepet, hal ini membuktikan bahwa kesulitan terbesar menuju Kayangan yang tidak bisa kita hindari sesungguhnya ada di perjalanan pulang, yang membuat total waktu tempuh perjalanan pulang mencapai kurang lebih 7 jam untuk bisa tiba kembali di Sentul. Setelah berjuang, akhirnya kami pun tiba kembali di Jakarta pada pukul 8 malam ketika suasana sudah kembali gelap. Yang secara kesimpulan, untuk bisa menikmati 2 jam di Kayangan, kita harus menempuh 15 jam perjalanan pulang pergi dari Jakarta, yakni dari jam 5 pagi ke jam 8 malam, yang membuktikan memang benar tidak mudah untuk bisa menuju Kayangan. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!